Ini adalah CV atau kurikulum vitae dari Ibu Dr. Haja Iin Dewi Astuti MKK. Pangkat golongannya adalah 4A atau pembina tingkat 1. Beliau merupakan analis kebijakan ahli madya Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kita sama-sama satu naungan ya Bu ya di Kementerian Kesehatan. Lalu pendidikan terakhir beliau adalah Magister Kedokteran Kerja Universitas Indonesia. Beliau lahir di Labuhan Ruku, 5 Maret 1976, status marital menikah, agama Islam. Riwayat pekerjaan beliau saya ambil dari 2017 sampai 2021, merupakan kasih penunjang medik, subdit pelayanan penunjang Dityankes Rujukan, dan dari Februari 2021 sampai saat ini, beliau merupakan analis kebijakan ahli madya. Riwayat pendidikan tadi sudah disampaikan beliau mengakhiri pendidikan di S2 Magister Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2016. Riwayat kursus pelatihan di 2 tahun terakhir ya saya bacakan di tahun 2019 beliau mengikuti seminar pelayanan kesehatan penerbangan haji Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan ya, dan di tahun 2020 beliau mengikuti kegiatan enabling interoperability with FHIR, the IHIN Regional FHIR Community Workshop, ASEAN Development Bank, Headquarter Philippines di tahun 2020. Mungkin itu sepintas dari CV atau biodata narasumber kita yang pertama, ya Bapak Ibu semuanya. Oke, baik. Selamat pagi Dok. Oke, Dokter Iin ya. Oke, sudah Pagi, join di Pak sini. Fikri. Oke, alhamdulillah senang bertemu dengan dokter. Sangat senang sekali hari ini bisa Oke. ikut di acara ini. Yes, sama-sama Dok. Ya, meskipun kita hanya bisa bertemu secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan esensi dalam kegiatan pagi hari ini. Ya, baiklah, kita memasuki materi yang pertama dengan topik perizinan pelayanan hyperbaric di rumah sakit yang akan disampaikan oleh Dr. Iin Dewi Astuti MKK. Waktu pemaparannya 30 menit. Waktu 30 menit tersebut untuk Dr. Iin kami persilahkan. Silakan Dok. Baik, terima kasih Pak Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kemudian Bapak CEO dari Karya Pratama, kemudian Dr. Mukti dari Perketwi, Dr. Eris Sonda, dan para semua narasumber dan para hadirin sekalian yang saya hormati. Izinkan hari ini saya share screen ya Pak Fikri, atau dibantu atau saya Ya, share silakan. screen. Oke. Oke. Saya akan membawakan materi tentang perizinan pelayanan medis hiperbarik di rumah sakit. Untuk perizinan pelayanan medis hiperbarik ini baru dikeluarkan tahun 2021 seiring dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian keluarnya peraturan pemerintah tentang perizinan berusaha. Pelayanan medis hiperbarik ini sudah lama kita proses sebenarnya untuk peraturannya, namun karena kendala satu dan lain hal, pelayanan medis hiperbarik ini sejak tahun 2012 saya inisiasi untuk merevisi peraturannya tidak selesai, sehingga kemarin kita berinisiatif untuk memasukkannya ke dalam perizinan berusaha terkait dengan pelayanan medis hiperbarik. Sehingga kita semua pelayanan-pelayanan medis hiperbarik dengan resiko tinggi itu dilakukan perizinan selain izin operasional yang ada di rumah sakit. Ini satu-satunya jalan sebenarnya untuk melegalkan pelayanan medis hiperbarik ini di rumah sakit. Jadi yang selama ini mungkin masih jadi pertanyaan, rancu, ada izinnya ada atau tidak, merupakan pelayanan medis atau tidak, seperti apa pelayanannya, sehingga ini kita masukkan ke dalam perizinan berusaha, sehingga ini kita sudah dinyatakan ini berlaku karena sudah melalui tahap perizinan dan dikeluarkan oleh Badan Perizinan Resmi, yaitu online single submission di BKPM atau di Kementerian Investasi. Slide selanjutnya. Itu mungkin pembuka dari saya, nanti
kita bahas lebih dalam seperti apa perizinan ini. Pada dasarnya memang latar belakang dari perizinan berusaha ini memang keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, kemudian turunan dari undang-undang ini disusun peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Kemudian karena peraturan pemerintah nomor 5 ini meliputi seluruh kementerian, perizinan di seluruh kementerian, sehingga cukup tebal peraturan ini, sehingga untuk detail bagaimana standar perizinan dan lain-lainnya itu diturunkan lagi ke dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan. Jadi khusus semua perizinan yang ada di Kementerian Kesehatan terkait pelayanan kesehatan, terkait alat-alat kesehatan, kemudian terkait rumah sakit, semuanya ada di Peraturan Menteri nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan. Jadi ini yang terbaru, sehingga ini perizinan berusaha berbasis risiko, dan kita mempermudah, dalam arti kata mempermudah perizinan untuk mempercepat proses investasi dan laju ekonomi, namun kita tetap penguatan di pengawasan, sehingga peraturan ini nanti include dengan sanksi-sanksi yang memang notabene harus dilaksanakan seperti itu. Lanjut. Nah, ini berdasarkan Badan Pusat Statistik kita, sepertinya nih saya coba di ini setelah selanjutnya apa nih? Saya lanjut ke sini saja yang itu ini. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, itu untuk subsektor kesehatan itu dibagi dua di bidang kesehatan. Ada subsektor kesehatan dan ada subsektor obat dan makanan. Nah, nanti subsektor obat dan makanan ini di bawah kendali BPOM, sementara subsektor kesehatan ini di bawah kendali Kementerian Kesehatan. Kegiatan usahanya itu yaitu pelayanan kesehatan, ini termasuk rumah sakit, laboratorium, pelayanan dialisis, pelayanan hiperbarik, pelayanan transplantasi, semuanya ada di perizinan subsektor kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan. Untuk kefarmasian dan alat kesehatan ini di Yanfar, di Ditjen Farmalkes. Untuk pengendalian vektor dan binatang ini di bawah kendali P2P. Lanjut. Nah, ini. Jadi perizinan berusaha itu ada dua. Jadi ada perizinan berusaha yang murni untuk usaha utama. Kemudian ada perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha. Jadi perizinan berusaha ini sebenarnya adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Kemudian yang perizinan berusaha ini adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha yang terdiri dari pelayanan kesehatan. Kemudian perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha ini legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha pada subsektor kesehatan. Beda yang kedua ini adalah yang pertama ini murni untuk kegiatan usaha pokoknya, seperti izin rumah sakit, izin laboratorium, izin klinik, izin puskesmas, ini masuknya nanti di perizinan berusaha. Namun perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan usaha ini adalah pelayanan-pelayanan yang ada di dalam satu fasyankes yang memang memerlukan izin tambahan dikarenakan tingkat resikonya tadi. Setelah dilakukan analisis berdasarkan 4 kategori, yaitu analisis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan masyarakat, ada 3 itu, dan satu lagi kesehatan lingkungan. Ada 3 kriteria untuk menegakkan dia beresiko tinggi, rendah, atau menengah, itu sudah dianalisa, sehingga beberapa pelayanan kita kategorikan resiko tinggi sehingga memerlukan izin tambahan. Izin tambahan ini yang kita sebut dengan izin berusaha untuk mendukung kegiatan usaha. Jadi
Misalnya yang ini perizinan hiperbarik. Dia berada di rumah sakit. Izin rumah sakitnya sudah ada, namun dia perlu izin tambahan, yaitu izin berusaha untuk mendukung kegiatan usaha rumah sakitnya seperti itu. Silakan dilanjut. Nah, ini berdasarkan lampiran 1 di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, bahwasanya untuk perizinan berusaha tadi, itu izin atau penetapan pelayanan medis hiperbarik dengan kode KBLI yang terkait, ya berarti nyandar di perizinan utamanya, yaitu 86105 ini merupakan kode KBLI untuk rumah sakit pemerintah dan untuk rumah sakit swasta, di mana proses perizinan ini 25 hari kerja, kemudian masa berlaku perizinan ini selama pelayanan masih terselenggara dan registrasi setiap tahun. Jadi izinnya ini hanya 1 kali prosesnya pada saat pertama kali. Setelah itu tidak ada lagi perizinan perpanjangan seperti sebelum-sebelumnya, mungkin ada beberapa sebelumnya 5 tahun sekali perpanjangan. Untuk UMKU disebut UMKU tadi perizinan berusaha untuk mendukung kegiatan utama tadi, itu izin pelayanan hiperbarik ini hanya dilakukan 1 kali pada saat awal, kemudian dia akan registrasi setiap tahun. Untuk parameter kegiatan, seluruh kegiatan baik dia usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, itu seluruhnya dinilai dan itu semuanya di bawah kewenangan pemerintah pusat atau Menteri Kesehatan. Jadi perlu dicatat bahwasanya untuk izin atau penetapan pelayanan hiperbarik di rumah sakit ini hanya 1 kali, tidak ada izin perpanjangan izin atau ulangan gitu 5 tahun sekali. Silakan dilanjut. Ini di peraturan pemerintah ya. Kemudian di lampiran keduanya di peraturan pemerintah nomor 5 ini tentang rincian kewajiban dan persyaratan, di mana judul KBLI-nya memang aktivitas rumah sakit pemerintah dan aktivitas rumah sakit swasta. Kemudian nanti persyaratannya itu di dalam OSS adalah perizinan berusaha pasienkesnya. Jadi kalau dia di rumah sakit harus dicantumkan nanti izin rumah sakitnya, kemudian sarana prasarana untuk hiperbariknya, kemudian peralatan hiperbariknya, kemudian SDM hiperbariknya, struktur organisasi pelayanan hiperbariknya, kemudian lokasi pelayanan hiperbariknya, dan serta bangunan pelayanan hiperbarik ini persyaratannya. Ini dari mulai terbitnya usaha atau pengajuan diberikan waktu 3 bulan untuk pemenuhan persyaratan, rincian persyaratan ini. Kemudian setelah itu dikeluarkan izin penetapan pelayanan hiperbarik, kemudian dia diberikan kewajiban dalam 1 tahun harus melakukan registrasi minimal secepatnya atau tiap tahun jika ada perubahan dilakukan registrasi, kemudian melengkapi standar pelayanan medis hiperbariknya. Jadi kalau di awal mungkin hanya standar inputnya, sarana prasarana alat, organisasi, dan lain-lain, nanti setelah 1 tahun harus melengkapi standar pelayanan hiperbariknya seperti itu. Silakan dilanjut. Lanjut. Slide sebelumnya. Ini tampilan di OSS. Jadi Bapak Ibu yang ingin melakukan perizinan pelayanan hiperbarik, Bapak Ibu bisa mengakses web oss.go.id. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin melakukan searching di dalam web ini tentang bagaimana perizinan berusaha, di sini semuanya ada informasi dan panduannya. Silakan dilanjut. Nah, untuk yang perizinan pelayanan hiperbarik ini nanti masuknya di PB UMKU namanya. Jadi perizinan berusaha di UMKU untuk mendukung kegiatan utama. Nanti di sini permohonan baru, nanti dilampirkan persyaratan tadi, yaitu izin operasional, SDM, peralatan, sarana prasarana, semuanya dimasukkan ke dalam ini, diupload sistemnya dalam file PDF. Selanjutnya, ini peraturan menterinya.
turunan dari PP 5 tadi, yaitu standar kegiatan usahanya. Lanjut, silakan. Nah, untuk standar pelayanan medis hiperbarik, ruang lingkupnya adalah pengaturan yang terkait kegiatan pelayanan kesehatan berupa pelayanan medis terapi oksigen hiperbarik di rumah sakit. Ini lingkup pelayanannya. Jadi di rumah sakit yang dilakukan perizinannya. Boleh nggak dilakukan di luar rumah sakit? Sejauh ini kita hanya mengatur di dalam rumah sakit karena tingkat resiko yang sudah kita analisis merupakan analisis tingkat risiko tinggi, sehingga kita menempatkan pelayanan medis hiperbarik ini di rumah sakit. Nah, istilahnya mungkin Bapak Ibu sudah paham dengan istilah dan definisi, sehingga ini menjadi satu istilah, yaitu pelayanan medik terapi oksigen hiperbarik, dan ada istilah tabung udara bertekanan tinggi. Jadi sebenarnya dengan peraturan ini secara tidak langsung nanti di klausul terakhir ada kita sebutkan nanti seperti apa pemberlakuan dari peraturan ini. Silakan dilanjut. Ini untuk persyaratan. Jadi untuk persyaratan nanti untuk diupload itu adalah dokumen perizinan berusaha rumah sakitnya, kemudian dokumen pembentukan unit pelayanan POHB di rumah sakit, pelayanan medis hiperbarik, kemudian surat pernyataan melakukan registrasi minimal 1 tahun, kemudian durasi pemenuhan standar tadi dari persyaratan itu selama 3 bulan. Kemudian jika ada perubahan-perubahan alamat, perubahan tempat, perubahan lokasi atau perpindahan rumah sakit dan lain-lain, maka dilakukan perizinan perubahannya, dan persyaratannya melampirkan dokumen sertifikat standarnya, kemudian surat pernyataan penggantian lokasi, dan yang ditandatangani pemilik, kemudian dokumen perubahan EIB untuk rumah sakitnya. Silakan dilanjut. Ini persyaratan khusus nanti diupload di dalam dokumen OSS tadi, yaitu dokumen sarana prasarana, kemudian daftar SDM, dan daftar pelayanan. Nah, untuk persyaratan SDM-nya meliputi dokter spesialis di bidang terapi oksigen hiperbarik, atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan terapi oksigen hiperbarik. Yang kedua, perawat. Yang ketiga, teknisi. Nah, ini persyaratan SDM untuk perizinan. Nanti kalau di dalam standar pelayanan kami menggunakan dokter umum, dok, silakan. Itu kan untuk di dalam standar pelayanan diperbolehkan untuk dilakukan oleh dokter umum. Sama halnya dengan pelayanan dialisis. Untuk perizinan dia harus ada dokter spesialis KGH-nya, tapi di dalam standar pelayanan yang melakukan pelayanan boleh dokter umum. Jadi kita harus bisa bedakan nanti mana standar pelayanan, mana standar untuk perizinan. Jadi untuk perizinan kita mensyaratkan 3. Dia harus memiliki dokter spesialis di bidang terapi oksigen hiperbarik, atau dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan terapi oksigen hiperbarik. Kemudian yang kedua perawat, yang ketiga teknisi. Silahkan dilanjut. Nah, untuk persyaratan sarana, ini ada lokasi, ada ruang, ada teknis ruang nanti. Di dalam Permenkes 14 tahun 2021 ini lengkap, sangat lengkap nanti seperti apa lokasinya, kemudian seperti apa ruangannya, teknis ruangannya juga sudah ada di dalam Permenkes 14. Jadi lokasi yang kita standarkan itu harus berada di lantai dasar. Jadi kita tidak menganjurkan, tidak menyarankan untuk pelayanan medis hiperbarik ini berada di lantai 2 atau lantai 3, yaitu dengan mempertimbangkan beban alat dan kemudahan untuk penginstalan. Kemudian ruang utilitas pelayanan terpisah dengan fungsi bangunan lainnya. Jadi kalau bisa memang kita minta terpisah dari fungsi layanan lain seperti rawat jalan, OPA, dan lain-lain, itu mungkin bisa dipisah untuk pelayanan medis hiperbarik ini. Kemudian yang kedua ruang. Jadi ruang itu ada ruang tabungnya, TUBT-nya, kemudian ada ruang penunjang pelayanannya. Jadi ruang TUBT ini ada TUBT dengan 1 TUBT ruangannya, ada yang 2 TUBT, atau bisa lebih, bisa 3, bisa 4. Jadi ini untuk ruangan chambernya, katakan seperti itu ya.
Jadi bisa dengan 1 chamber, 2 chamber, atau 3 chamber gitu. Kemudian ada ruang penunjangan pelayanan. Selain ruang tabung tadi, ruang chamber, ada ruang pelayanan seperti ruang penerimaan, ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang tindakan, ruang utilitas kotor. Jadi ini seperti instalasi sendiri ya, instalasi hiperbarik seperti itu. Terus ada ruang ganti pasien, ruang janitor, dan lain-lain. Silakan dilanjut. Lanjut. Tris, atau saya yang tidak bisa melihat? Masih belum next sepertinya, Dok. Silakan Panitia mohon dilanjut. dibantu. Next. Lanjut. Ya. Ini masih di ruang utilitas pelayanan TOHB tadi. Jadi harus ada area kompresor tekanan tingginya atau head pressure, ada kompresor atau kompresor tekanan rendahnya, kemudian ada area gas bertekanan tinggi, ada area air dryernya, ada area filter gas, ada area tangki akumulator, ada area tabung silinder, ada area tangki air pemadam kebakaran, ada area chiller pengkondisian udara. Ini minimum. Lebih dari ini kami punya lagi, Dok, ada area ini, area ini, silakan. Tapi ini area minimal yang harus ada dalam pelayanan medis hiperbarik. Kemudian teknis ruang ini ada persyaratan umum, ada persyaratan teknis ruang untuk yang 1 chamber, ada pelayanan persyaratan teknis ruang untuk yang 2 chamber, dan ada persyaratan teknis ruang utilitas pelayanan TOHB. Ini lengkap ada di dalam Permenkes 14 tahun 2021. Silakan dilanjut. Next slide. Ya. Ini persyaratan prasarananya. Jadi prasarana tadi sarana atau bangunannya atau gedungnya ya, ruang-ruangannya. Sekarang prasarananya dia harus memiliki sistem tata udaranya. Ini juga ada di Permenkes 14. Saya tidak tuliskan karena terlalu panjang, dengan sistem tata udara yang memang menjaga safety. Kemudian ada sistem kelistrikan. Ini juga mencegah terjadinya kebakaran atau kontak arus pendek, juga sudah kita atur di dalam Permenkes 14. Kemudian pembumian dan proteksi kegagalan. Pembumian ini maksudnya chambernya harus bisa, kalau misalnya ditanam ke dalam setengah chamber, itu bisa yang kita sebut dengan pembumian. Bagaimana cara pembumiannya, bagaimana proteksi kegagalannya, itu nanti ada di dalam Permenkes 14. Silakan nanti Bapak Ibu baca, di sana lebih detail dijelaskan. Kemudian ada sistem proteksi kebakarannya. Jadi baik di dalam chambernya ataupun di luar chamber, itu ada di dalam Permenkes 14. Kemudian untuk persyaratan peralatan, jadi ada chamber atau TUBT, yang kita sebut TUBT, ruang tabung udara bertekanan tinggi. Kemudian menyediakan peralatan medis seperti stetoskop, emergency kit, kemudian peralatan-peralatan lain, timbangan, itu semua ada, harus disiapkan. Kemudian ada peralatan-peralatan non medis. Silakan dilanjut. Next slide. Nah, setelah dari dalam pemenuhan standar sarana, prasarana, peralatan, kemudian setelah di-upload dokumen persyaratan, maka akan dilakukan penilaian kesesuaian. Kita sebut penilaian kesesuaian, ini dilakukan dalam rangka melihat pemenuhan standar tadi, sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang telah ditetapkan untuk mendapatkan sertifikat standar. Nanti jatuhnya bukan izin operasional, tapi lebih kepada sertifikat standar yang didapatkan. Kemudian penilaian kesesuaian ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan nanti dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, kemudian organisasi profesi, bisa dengan Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten Kota, seperti itu. Kemudian mekanisme penilaian kesesuaian ini ada 2, yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan. Verifikasi administrasi dilakukan melalui OSS terkait dengan persyaratan dokumen tadi. Kita akan verifikasi apakah sudah sesuai dengan standar persyaratan atau tidak. Kemudian yang kedua,
dilakukan verifikasi lapangan, yaitu peninjauan ke lapangan untuk melihat sarana, prasarana, peralatan, SDM sesuai dengan standar yang telah disusun atau telah ditetapkan di dalam PP 5 dan Permenkes 14. Silakan lanjut. Nah, setelah nanti dilakukan penilaian kesesuaian, didapati verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan ada kesesuaian, maka dikeluarkan izinnya, dan izin yang dikeluarkan juga melalui OSS, di mana rumah sakit atau pelaku usaha bisa langsung mendownload atau mengeprint sendiri via aplikasi tanpa harus dikirimkan surat dari Kementerian Kesehatan, tapi semuanya melalui sistem OSS dan berlogo Garuda untuk suratnya, dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Kesehatan. Nah, kemudian setelah dilakukan penilaian kesesuaian, untuk usaha-usaha yang beresiko tinggi akan dilakukan pengawasan yang terdiri dari dua, yaitu pengawasan rutin, kemudian ada pengawasan insidental. Pengawasan rutin untuk pelaku usaha atau pelayanan yang risiko tinggi ini dilakukan setahun sekali, dan untuk pengawasan insidental ini dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat atau dari pelaku usaha atau dari pihak lain yang diadukan ke misalnya ke Kementerian Kesehatan atau ke Kementerian Investasi atau ke OSS, maka akan dilakukan peninjauan lapangan, kemudian dibuat hasil atau berita acara dari pengawasan, kemudian dilakukan pengambilan tindakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Silakan slide. Nah, untuk sanksi bagi pelaku berdasarkan peraturan pemerintah, jadi setiap pelaku usaha yang berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap perizinan berusaha, maka diberikan sanksi administrasi berupa peringatan, kemudian bisa penghentian sementara kegiatannya, kegiatan pelayanannya dihentikan, bukan rumah sakitnya yang dihentikan, tapi kegiatan pelayanan hiperbariknya yang diberhentikan sementara, kemudian pengenaan denda administrasi, baru pencabutan perizinan berusaha rumah sakitnya, seperti itu. Jadi ada 4 tahapan untuk sanksi bagi pelaku. Namun di berikutnya disebutkan, dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran yang membahayakan jiwa, penghentian sementara kegiatan berusaha dan pencabutan perizinan berusaha dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu. Jadi ada klausulnya. Jadi kalau dia berdasarkan hasil pengawasan, itu ada peringatan, ada penghentian sementara, pengenaan denda, dan pencabutan perizinan. Namun jika dia sudah membahayakan jiwa, maka dilakukan penghentian sementara atau pencabutan perizinan berusaha tanpa peringatan terlebih dahulu. Ini sanksi yang diberikan untuk usaha-usaha yang tidak sesuai dengan standar atau ada pelanggaran terhadap perizinan berusaha. Silakan slide selanjutnya. Nah, ini untuk penutup. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 5, bahwasanya disebutkan klausulnya pada saat peraturan pemerintah atau peraturan menteri ini berlaku, ini di setiap akhir dari peraturan pemerintah nomor 5 dan Permenkes nomor 14 tahun 2001 disebutkan bahwasanya pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan menteri atau peraturan lain yang mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan standar produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dibalik gitu. Jadi kalau dia tidak bertentangan, berarti masih berlaku. Kalau dia bertentangan, berarti yang lama tidak berlaku, seperti itu ya. Kalau kita ambil positif negatifnya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang ada di Permenkes 14 disebutkan pelayanan medis terapi hiperbarik, sudah kita sebutkan dan sini sudah masuk di dalam pelayanan di rumah sakit.
secara tidak langsung mencabut peraturan yang lama di Permenkes di KMK 120 tahun 2008 kalau tidak salah yang menyebutkan bahwasanya pelayanan hiperbarik merupakan pelayanan alternatif komplementer secara hukum dinyatakan itu tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan peraturan yang ada saat ini seperti itu. Jadi tidak ditarik secara eksplisit. Kenapa tidak kita cabut semua peraturannya? Karena kalau kita cabut semua peraturan, peraturannya banyak banget gitu. Nanti ada yang kelewat untuk kita tidak mencabutnya sehingga dibuatlah klausul berdasarkan saran dari Kemenkumham, begitu juga di Undang-Undang Cipta Kerja, di PP 5. Jadi semua peraturan yang bertentangan, yang tidak bertentangan itu dianggap masih berlaku. Tapi kalau yang bertentangan berarti dianggap sudah tidak berlaku. Jadi ada poin-poin mungkin di dalam peraturan tidak dicabut secara utuh, tapi kalau dia bertentangan, sudah jangan ditanyakan lagi ini masih berlaku enggak, itu sudah pasti yang bertentangan itu tidak berlaku. Misalnya di Permenkes 14 ini disebut A, di Permenkes yang lama disebut B, otomatis yang berlaku adalah yang A yang saat ini, seperti itu. Kemudian pelaku usaha, misalnya yang telah memperoleh perizinan usaha namun belum efektif, sebelum peraturan pemerintah ini berlaku, perizinan berusaha diproses sesuai dengan ketentuan yang saat ini, seperti itu. Jadi yang saat ini mungkin belum ada izin pelayanan medis hiperbariknya, mungkin mulai saat ini bisa diproses untuk melakukan perizinan. Kemudian ketentuan pelaksanaan perizinan ini yang diatur dalam perda dikecualikan bagi pelaku usaha yang perizinan berusahanya sudah disetujui dan sudah ada dan masih panjang, masih 5 tahun lagi katakanlah, maka itu masih tetap berlaku jika dia tidak mau melakukan perizinan sesuai dengan peraturan ini saat ini. Namun setelah perizinan yang lama habis masa berlakunya, dia tetap akan ikut ke dalam peraturan yang baru saat ini, seperti itu. Jadi mekanismenya dipermudah sebenarnya, tinggal dipilih. Jadi tidak serta-merta yang sudah dapat izin harus dirubah semua izinnya, tidak. Jadi yang sudah dapat izin misalnya, sudah ada izinnya, dan itu berlakunya 5 tahun lagi, silakan, itu tetap masih bisa berlaku. Namun jika ingin mengikuti izin yang baru, silakan ikutin izin yang baru, seperti itu. Silakan dilanjut. Saya rasa itu yang terakhir slide saya. Mungkin nanti bisa diperkaya dengan tanya jawab. Namun untuk secara detail peraturan itu ada di dalam Permenkes 14 tahun 2021. Hanya saja memang masih dalam PR kita, yaitu untuk menyusun standar pelayanan dari pelayanan medis hiperbarik ini. Yang kita susun tadi adalah baru standar untuk perizinannya. Nanti kita mungkin akan masuk ke dalam standar pelayanan medisnya. Seperti itu Pak Elanda Tutup yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.